Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam saya sampaikan tentang masalah pendidikan anak, utamanya doa yang hendaknya kita lakukan supaya sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Olehnya itu, ketika kita membuka bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran, beliau melakukan penelitian di Bandung dan juga di Surabaya dengan mengambil kurang lebih 300 sampel. Ternyata kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita sebelum berhubungan badan hendaknya kita berwudu. Ini sangat penting saya sampaikan karena ternyata dampaknya sangat besar. Dalam ilmu medis atau dalam tinjauan kesehatan sesuai dengan penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij, bahwa ketika ada salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan, kemudian melakukan hubungan secara nyata dengan pasangannya tanpa diantarai dengan wudhu, maka ketika istrinya hamil karena hubungan itu, maka dipastikan anaknya akan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Sering kita mengatakan penyakit ayam, kalau orang Bugis mengatakan sek menukang, kalau dalam bahasa medis disebut dengan epilepsi. Itu faktornya adalah ketika seorang dari pasangan, apakah suami atau istri, tidur kemudian bermimpi berhubungan badan, kemudian dia bangun secara nyata berhubungan dengan pasangannya tanpa diantarai dengan wudu, maka ketika itu yang menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya kelak itu akan kena epilepsi. Itu penelitian dokter ahli dari Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij. Yang kedua, ketika ingin melakukan hubungan 2 kali, ini juga jadi masalah. Ketika hubungan yang pertama menyebabkan istri hamil tidak masalah, tapi ketika hubungan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka kelak anak itu dipastikan akan lahir dalam keadaan prematur. Itu penelitiannya. Makanya ini penting saya wasiatkan. Dari situlah Rasulullah mengatakan disunnahkan kita untuk melakukan wudhu sebelum melakukan hubungan suami istri. Kalau kita membuka dalam kitab hikmah, ternyata ulama kita menyampaikan bahwa ketika orang berhubungan badan yang awalnya diawali dengan wudhu, kemudian menyebabkan istrinya hamil, maka anaknya kala itu memiliki keistimewaan yang jauh dari apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketika kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang kuat, maka lakukan itu. Tapi ada yang paling bahaya, ketika istri berhenti haid, tapi dia belum mandi wajib, kemudian kita berhubungan, walaupun ulama terbagi 2, karena di dalam ayat itu mengatakan hatta yathurna, hingga dia suci. Ada yang memahami hatta yathurna, hingga dia suci adalah setelah berhenti haid walaupun belum mandi wajib. Ada yang memahami bahwa hatta yathurna itu adalah setelah mandi wajib. Ternyata diteliti oleh ulama, walaupun ini dari sekian orang itu hanya 1/100 orang yang bisa. Istrinya hamil dari baru-baru dia berhenti haid kemudian berhubungan tapi tidak mandi wajib setelah berhenti haid, maka disitulah sebenarnya awal penyakit kulit untuk keturunan.
Yang paling bahaya adalah ketika wanita dalam keadaan haid, itu diharamkan untuk melakukan hubungan. Ini penting saya sampaikan, karena ini adalah hal yang diatur betul di dalam agama. Ini diatur betul Bapak Ibu sekalian dalam agama, dan itu harus diperhatikan. Ada rambu-rambu yang harus kita jalani supaya kala anak kita itu menjadi orang yang baik. Kemudian sebenarnya orang tua dulu kita itu membolehkan menikah dengan sepupu satu kali. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ketika ingin menikah, dan ternyata yang dia ingin nikahi adalah sepupu satu kalinya. Rasulullah berwasiat, seandainya engkau belum memutuskan, maka saya menasehati atau mewasiatkan kepadamu, lebih baik engkau memilih keluarga yang agak jauh. Kenapa? Dan ternyata ditemukan, Pak, orang yang masih sepupu satu kali itu nanti ada faktor kekurangan pada gen anak. Kalau bukan anaknya itu agak lambat kecerdasannya, fisiknya itu yang ada masalah. Atau biasanya dia bawa penyakit bawaan. Karena sepupu satu kali itu masih dekat gennya, sehingga ternyata ada pengaruhnya. Rasulullah sudah wasiatkan, Nabi tidak melarang, tapi dia menasehati. Coba. Jadi itu agama, rambunya ada. Ketika sepupu satu kali, usahakan hindari. Kenapa? Itu akan melemahkan kepada keturunan. Nah, ini penting saya wasiatkan, utamanya yang belum menikah. Kalau yang sudah ya tidak usah pikir-pikir lagi. Cukup yang belum menikah. Nah, ya. Makanya sedapat mungkin menghindari hal seperti itu. Kemudian anak kita sebenarnya, saya kemarin sempat sampaikan, saya itu pernah diajari sama guru tak, kalau mau bikin anak laki-laki sama anak perempuan, kuncinya sama laki-laki. Sebelum berhubungan tes napas. Kalau napas sebelah kanan yang kuat, kemudian berhubungan, itu dipastikan laki-laki. Kalau yang sebelah kiri kuat, kemudian kita berhubungan dan istri hamil, maka itu dipastikan perempuan. Beliau itu tahu betul, dan saya praktekkan itu Pak, dan betul. Saya kasih tahu bahwa istri saya itu ketika anak pertama, anak kedua itu perempuan, dan ternyata betul. Ini ilmu yang dipakai orang tua dari dulu. Nah, cuma kadang kalau orang tidak tahu ilmunya, ya itu yang jadi masalah. Karena biasanya dia bilang, saya punya anak perempuan semua, tapi alhamdulillah bersyukurlah kalau anak perempuan. Karena 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Kalau anak laki-laki, mohon maaf Pak, sabar-sabar, belum selamat. Kecuali dia hafal Quran, bisa menyelamatkan orang tua ketika akidahnya bagus. Karena tidak semua penghafal Al-Quran itu bisa selamat. Yang katakan orang sudah hafal 30 juz bisa selamat, belum tentu. Orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu Ibnu Muljam, itu penghafal Al-Quran 30 juz, setiap malam bangun tahajud. Tapi akidahnya salah sehingga dia menghalalkan darah sahabat Nabi untuk dibunuh. ISIS itu Pak hafal Quran, bahkan hafal hadis ratusan bahkan ribuan, pintar bahasa Arab, ahli tafsir. Tapi karena akidahnya Khawarij, dia menghalalkan ulama ahlus sunnah itu dibunuh. Sehingga Syekh Ramadan Al-Buti sementara ceramah di mimbar itu dibom. Kenapa? Hafal Quran tapi akidahnya salah. Makanya hati-hati dengan anak kita ketika disekolahkan jauh. Harus periksa betul-betul pondoknya. Karena sekarang sudah banyak orang yang mendirikan pondok pesantren penghafal Al-Quran, tapi berafiliasi dengan paham-paham Khawarij. Ini yang penting saya sampaikan kepada jemaah. Sebelum kita terkontaminasi lebih jauh dengan pemahaman-pemahaman yang bisa membuat anak kita melawan itu Pak. Keras memang. Sampai orang tuanya itu dia tidak akui ketika pelaku syirik. Nah, itu jadi masalah. Saya melihat di Wamena ini Pak masih aman-aman. Masih relatif aman. Kalau di kampung saya Pak itu juga masalah. Kalau penceramah bukan dari golongannya, dia pergi, tidak mau dengarkan ceramah, langsung berdiri kemudian pergi. Kalau anggotanya merapat semua. Kalau bukan anggotanya pergi. Jadi di Sidrat itu sudah ada Korea Selatan, Korea Utara. Itu umat Islam. Satu tanpa wudhu, satu masjid, takbirnya sama, imamnya satu, tapi ketika kajian dia pergi. Kenapa? Karena itu pahamnya berbeda. Dia menganggap bahwa ketika berbeda dalam fikih itu sama dengan berbeda akidah. Ketika orang berbeda fikih, dia anggap sudah berbeda agama. Ini jadi masalah. Sehingga kadang menghalalkan darahnya sesama muslim untuk dibunuh. Harus kita menjaga anak-anak kita. Kenapa? Karena ini banyak Pak sekarang merajalela. Makanya Syiah itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Yang paling bahaya ini adalah
yang pakai akidah Khawarij, yang menghalalkan semua darah selain golongannya untuk dibunuh. Ini yang bahaya, dan itu sudah ada sekarang berkembang dan masuk ke Indonesia. Makanya kita ini harus hati-hati. Kemudian saya wasiatkan juga, saya tadi kemarin malam mengatakan, didik betul-betul anak-anak kita di dalam kandungan, karena Rasulullah mengatakan adibu auladakum qabla an wiladatikum. Istilahnya kasih beradab memang anakmu sebelum kau melahirkan. Artinya orang tuanya itu harus menjaga. Kalau orang tuanya curi makanan, baru dia kasih kepada istrinya, baru istrinya makan. Kalau dia curi itu, maka anaknya juga paling tidak mencuri nanti, Pak. Iya. Karena ada biasa begitu, Pak. Mencuri-curi kecil, menjudi-judi, kemudian datang makanan, dia kasih makan istrinya, nanti anaknya, Pak, pasti tidak beres. Pasti itu. Kalau bapaknya curi sandal, anaknya nanti curi motor. Cucunya, insya Allah curi mobil. Nah, itu. Makanya ini yang banyak jadi masalah sekarang, karena dia makanan-makanan haram, kemudian itu merusak. Dan termasuk makanan yang bisa membuat keluarga itu tidak berkah adalah makanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Itu yang jadi bahaya, Pak. Kalau orang punya harta zakatnya tidak keluar, itu bikin siksa kita. Anak kita tidak mau dengar. Pokoknya di istilahnya dinasehati, tidak mau mendengarkan. Istri kita setiap hari pergi pengajian, tiap minggu pergi pengajian juga tidak mendengar. Itu masalahnya kalau harta itu tidak baik kita berikan kepada keluarga. Maka wanita ini yang harus menjaga makanan yang masuk di dalam perutnya. Hati-hati, Pak. Kasih tahu memang suaminya, uang dari mana ini? Nah, itu yang istri yang baik ketika menyaring harta yang datang. Tapi kalau istri yang ada juga istri yang Pak, ambil saja itu, gampang gitu. Ini jadi masalah. Makanya tapi tidak ada di wamena begitu, Pak. Oh, cuma disaring itu yang banyak. Kemudian saya juga wasiatkan, kemarin saya suruh kasih tahu doanya, ketika anak kita lahir, ini penting. Ketika lahir, suruh bapaknya azankan. Azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Kalau laki-laki, kalau perempuan cukup iqamat. Yang disuruh itu bapaknya, bukan neneknya. Kadang-kala ada orang panggil neneknya atau panggil Pak Ustaz, jangan. Yang diperintahkan bapaknya. Kenapa? Suara pertama yang ketika anak lahir langsung dia dengar suara bapaknya, pasti dia turuti nanti kalau besar. Makanya kalau orang diazankan sama neneknya, pasti neneknya yang dia paling dengar. Pasti begitu, Pak. Makanya hati-hati dengan anak kita. Kadang-kala kita bilang, neneknya saja, Pak Ustaz saja, berkatnya tidak usah. Saya ketika masih mahasiswa, tinggal di Makassar, di rumah kos. Kemudian pernah ada orang yang di samping di kamar saya itu melahirkan. Langsung saya dipanggil. Karena biasa saya mengaji kalau malam, dia bilang, Pak, sini dulu azankan. Saya bilang, bapaknya saja, bukan saya. Ke situ bilang bapaknya. Bilang bapaknya, mohon maaf Pak, saya tidak hafal ini azan. Saya bilang, waduh, masalah ini. Makanya ternyata suaminya tuh lari langsung keluar, putar-putar cari. Dia cari saya, kemudian dia ketuk pintu, bangun Pak. Sekalinya saya bangun, bilang azankan dulu. Saya bilang, ke kita yang azankan bapaknya. Dia bilang, tidak, kita, ini berkahnya nih kita. Karena kita yang azankan, tidak aku hafal Pak. Langsung saya kasih tahu, kalau begitu nanti saya ajar. Jadi saya ajari saja, bilang azan lurus saja. Azan lurus saja. Bilang ini juga laki-laki jadi masalah. Makanya perempuan kalau menikah itu harus hati-hati. Pilih laki-laki yang baiklah. Jangan asal terima. Ya. Jangan bilang ini sudah bagus, ini semua apa enggak. Laki-laki memang begitu Pak. Kalau masih pacaran bagus semua. Kalau sudah menikah muncul sifat aslinya. Yang dulunya dermawan sekali, datang nasi goreng, datang mie ini, dikirimi pulsa, dikirim sekali sudah menikah, lebih kikir daripada pegawai bank. Banyak begitu. Tapi tidak ada di sini. Hati-hati. Ini juga banyak perempuan Pak mau dirayu-rayu begitu. Baru memang begitu Pak. Ternyata memang pengaruhnya begitu. Wanita itu yang penting sudah dirayu, dia sudah mengalir itu. Iya. Hanya laki-laki biar tidak ganteng, yang penting hebat mak botek ya laku itu. Perempuan kalau tidak cantik mohon maaf tidak laku. Kayaknya banyak sekali iklan itu Pak di televisi, semua untuk kecantikan. Ada kasih pindah alis, ada sabun bulu mata, mulai anti badai sampai anti tornado, ada semua. Hidung pesek dibalok menjadi tinggi, itu banyak sekali. Tapi itulah jadi masalah, karena semua gaya dia gaya di luar, tapi kalbunya kadang rusak. Nah, ini perlu dijaga juga. Kemudian ketika sudah diazankan, baru dibersihkan. Jangan langsung dimandikan dulu. Azani dulu baru dimandikan.
Di kampung itu Pak biasanya dukun. Nah, dukun juga jadi masalah. Ini sudah banyak sekali baca-bacaan, belum diazankan. Kalau sudah diazankan, sudah dimandikan, sudah dibersihkan darahnya, kasih ibunya, kemudian suruh bacakan salawat di telinga kanannya. Syahadat tapi tidak sampai. Asyhadu an la ilaha illallah baru tiup. Baru kembali ke sebelah kanan kiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia tiup. Kemudian baca salawat satu kali baru tiup ubun-ubunnya. Insya Allah kalau anak kita besar dia tidak akan berani bohongi mama. Nah, itu caranya. Kalau anak kita sudah besar ya mohon maaf bikin lagi yang baru. Ya. Kalau itu sudah lewat Pak Ustaz, saya itu jadi masalah. Ketika menyusui pertama langsung baca surat Thor, was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmus saqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, falyadrul insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Teteskan air susu itu dengan mengikuti bacaan salawat. Ketika anak sudah minum itu air susu yang warna kuning jangan dibuat, karena itulah yang menyambung ruhnya atau kalbunya ibu dengan anak. Kalau itu dilepas Pak, itu susah koneksi anak dengan orang tua. Makanya orang tua itu perempuan, istilahnya ibu ini lebih cepat tahu. Anaknya kalau sakit di Makassar, di Jakarta, itu belum menelpon dia sudah tahu. Kalau dia kasih begitu. Cuma masalahnya, biasa bukan anaknya yang ambil, bapaknya. Nah, ini jadi masalah. Ini makanya harus juga ditahu itu aturannya bahwa ini untuk anak. Yang kuning itu bahkan dokter simpan. Biasa kalau keluar itu ada orang mantu, dia simpan karena itu sangat kuat. Buat sekali itu untuk istilahnya untuk antibody. Kemudian ini juga jadi masalah. Anak kita ketika lahir, pertama lahir lihat kapan waktu sholat. Kalau dia lahir sebelum duhur, maka pada saat sholat duhur langsung bawa ke depan mimbar, letakkan di sini. Baru sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian berdoa supaya hatinya dipautkan dengan rumah Allah. Baru bawa pulang ke rumah. Cuma orang tua kita ada masalah, ada lagi pemali. Tidak boleh turun dari tangga kalau tidak 40 hari. Itu jadi masalah lagi. Ada lagi aturannya. Padahal anak yang baru lahir itu paling bagus bawa ke sini. Apalagi kalau di mihrab di bawah, itu paling bagus. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat letakkan di situ kemudian sholat. Saya punya anak pertama begitu, anak kedua itu tidak. Anak pertama begitu. Kalau anak pertama saya itu Pak, kalau sudah neneknya ke masjid, menangis itu kalau ditinggalkan. Lebih baik dia jalan kaki. Padahal umurnya masih muda sekali. Itu baru pada waktu itu masih kelas 1 kelas 2 SD. Itu menangis kalau orang ke masjid. Dan itu kalau di masjid Pak diam betul itu. Malu bicara itu kalau di masjid. Kalau dipautkan kalbunya itu di masjid, ditiupkan memang ubun-ubunnya kemudian kita berdoa. Itu paling bagus. Cuma kadang kita tidak pakai. Itu tuntunan sebenarnya dalam ilmu-ilmu hikmah. Kemudian setelah itu, ini yang paling penting. Ini kadang orang tidak pakai. Ketika anak kita mencapai umurnya 7 hari, maka akikah dia. Kalau laki-laki lebih afdal dan sunnah itu 2 kambing. Kalau perempuan 1. Tapi kalau tidak mampu 2 kambing cukup 1. Nah ini cukup 1, jangan 2. Karena Rasulullah mengakikah cucunya itu Hasan dan Husain, anaknya Sayyidina Ali. Nabi itu mengakikah cucunya dengan kamsan-kamsan. Hanya 1 domba untuk Husain, 1 domba untuk Hasan. Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah, ketika engkau memiliki anak laki-laki dan engkau mampu, maka cukupkan 2 kambing. Tapi ketika tidak, 1 pun itu sudah sah. Kadang-kadang orang Pak akikah, dia bilang tidak bisa kalau bukan 2. Dia beli kambing 1 besar, beli 1 kecil. Justru Nabi melarang. Ketika 2 kambing yang tidak sama besar, cukup 1 yang kau jadikan akikah, sembelih sedekah cukup 1. Kenapa? Ketika anakmu nanti besar, dia tidak mampu berlaku adil. Itu bisa semua yang curang Pak. Jadi anggota dewan curi-curi proyek. Itu semua yang begitu. Kenapa? Kalau anak diakikah dengan 2 kambing yang tidak sama besar. Ini hadis tafa'ul Rasulullah. Dan ada yang paling parah. Ketika perempuan diakikah, periksa kambingnya. Itu kaki depan kambing Pak. Dari 10 kambing, paling tinggi 4 itu yang kaki depannya sama. Paling tinggi 4. Kalau 10 kambing. Makanya orang Arab itu dia bisa betul.
Kalau ada kambingnya kaki besarnya dia ukur itu, ada memang pengukurnya. Dia kasih begini, kalau sama besar langsung dia pisahkan. Karena itu harganya 2 kali lipat. Itu mahal. Kenapa? Karena itu akikah untuk perempuan. Kita Pak, yang penting besar. Nah ini jadi masalah. Ketika kaki besar depannya tidak sama, orang nanti kalau bagi warisan itu yang paling cece. Iya, itu. Iya, itu yang tidak bisa diatur itu. Dan ternyata itu hikmah. Kemudian yang penting juga kambing betina dengan kambing jantan sama-sama sah. Di akikah, dipakai untuk akikah. Kalau sapi, Imam Tasyafi membolehkan. Imam Malik, Abu Hanifah tidak membolehkan. Kalau ada orang di akikah pakai sapi, itu sah menurut Imam Tasyafi. Kenapa? Tidak ada hadis dalam akikah menggunakan sapi, hanya kambing atau domba. Tapi Imam Tasyafi membuka hadis tentang penyembelihan. Ternyata kata Nabi, nilainya satu sapi, ekor sapi itu 7 kambing. Imam Tasyafi mengatakan berarti kalau ada anak kembar laki-laki 3, pakai sapi saja. Itu masih ada sisanya. Makanya tapi di akikah itu sunnah 7 hari. Kalau tidak mampu ambil 14 hari, bukan 10 hari. Kadang-kadang ada juga mengatakan 10 hari, bukan 9 hari. Ada juga mengatakan dikasih cukup harinya Pak Ustaz. Yang dimaksud cukup harinya, kalau dia lahir sesudah asar, sebelum maghrib, maka tidak dihitung hari itu, dikasih menyeberang besoknya. Nah itu yang dikatakan mencukupkan harinya. Karena sudah muncul bulan, maka tidak terhitung hari itu, nanti besoknya baru dihitung satu. Misalnya dia lahir jam 5 sore, hari Rabu, berarti kita start menghitung hari Kamis, bukan hari Rabu. Kalau dia lahir sebelum duhur, hitung di situ. Berarti dihitung hari kelahirannya. Kalau tidak, kasih menyeberang. Ini penting kita tahu. Tapi kalau orang akikah anaknya baru 3 hari kelahirannya Pak Ustaz, akikahnya sah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu kuncinya. Beda ya. Sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Kemudian kambing yang dijadikan akikah Pak, itu umurnya 2 tahun. 2 tahun. Kadang bertanya, Pak Ustaz, susah itu karena tidak ditahu, tidak ada tanggal lahirnya kambing. Gampang, ukur tanduknya. Ukur tanduknya, pakai Imam Tasyafi pakai ini. Dari jari telunjuk sampai ke sini. Makanya kasih sama panjang, bapaknya yang disuruh. Kalau dia ukur tanduknya begini, oh sudah sama panjang, oh ya sudah bisa. Kalau tidak pakai itu, sepatutnya kalau bengkok Pak Ustaz, kasih ikut bengkok lah. Itu bilang, wah ini kita tidak tahu tanduknya pendek Ustaz, tapi kayaknya sudah lama ini karena ada kambing itu yang tanduknya pendek. Kalau begitu periksa kakinya. Itu kakinya, kukunya, kalau masih runcing di depan dan bening, berarti itu baru 1 tahun. Kalau sudah tumpul, berarti itu sudah 2 tahun. Kalau tidak periksa itu, periksa giginya. Bagian samping ini 2, di situ akan runcing dua-duanya. Ketika belum cukup 2 tahun. Ketika sudah cukup 2 tahun, dia itu tidak runcing lagi. Nah, di situ diukur. Kalau tidak bisa lagi, periksa tanduknya. Sapu begini. Kalau sudah ada yang istilahnya kayak sudah tergores itu bagian tengah ada pembatas, kayak ada sekat, kasih begini, nyangkut tangan, berarti sudah 2 tahun. Itu cara mengenali. Selain itu saya tidak tahu lagi. Silakan cari sendiri. Walaupun ada ulama mengatakan 6 bulan umurnya kalau kambing kacang boleh. Orang tua dulu di Bugis mengatakan bebek gendak tahu. Ini bahasa Bugis. Yang bukan Bugis pasti tidak mengerti. Ya. Bilang bebek gendak tahu. Sebenarnya itu falsafah. Itu bahasa halus. Istilahnya bebek gendak tahu artinya bebek gendak enandre tahu. Kalau banyak tamumu yang besar kau beli. Makanya cara menyembelihkan itu ada Pak. Kalau mau diisi, kalau binatang itu kurus, ya gampang. Cari dulu awan yang mengumpal, bacakan salawat, baru sapu pakai ini. Itu binatang, disapu begini. Kalau sudah goyang kulitnya begini atau badannya itu pasti getar itu begini. Sembelih. Cukup dimakan orang itu. Cara mengisi. Kalau tidak mau keras, jangan menyentuh lidah di atas, jangan juga di bawah, pas di tengah-tengah. Jangan kasih menyentuh di atas. Itu tidak keras. Biarpun bagaimana kerasnya binatang itu, kalau disembelih pakai itu tidak keras. Orang kalau menyembelih itu Pak, kalau dia dorong ke bawah pisaunya terakhir begini, berarti ayam itu akan telungkup ketika mati. Ketika dia tarik naik, maka dia menghadap ke atas. Tapi sembelihannya menghadap ke atas, itu enak sekali dimakan. Kalau yang ke bawah itu tidak enak. Itu sudah diatur ulama kita. Dan dia tahu betul itu. Perhatikan saja, kalau ada orang menyembelih dia dorong ke bawah begini, berarti itu tidak enak dimakan. Bagaimanapun hebatnya perempuan, apalagi kalau dia
kasih tajam pisaunya di depan aja, sini. Tidak akan enak itu Pak. Betul, banyak kan orang begitu. Dia bilang, sini, kasih. Langsung kasih bagian pisaunya. Makanya imam itu saya kasih tahu, kalau imam yang sering menyembelih, beli pisau sebeli. Namanya golok jagal, beli itu. Udah mahal Pak. Di Jakarta itu cuma ada yang 3 jutaan, ada yang 2 jutaan. Ya, udah mahal. Ya, kalau yang paling murah itu Epic, buatan Jerman. Itu serokarbon. Saya punya di rumah itu ada 2. Yang pertama adalah Damaskus, baja Damaskus, biar besi 10, besi baton 10, besi 10 itu kalau dihantam itu patah. Itu baja Damaskus. Saya beli itu kurang lebih 4 juta. Itu full tanduk. Tapi saya tidak pakai menyembeli, saya hanya 2 kali pakai karena darahnya binatang itu hitam sampai mengental. Saya bilang ini terlalu ada nunya. Ada bajanya yang masih mau dikasih hilang. Makanya saya sering pakai itu Epic. Sudah lebih 40 sapi yang saya sembeli itu belum diasah. Dan itu cuma 1 kali tarik Pak. Cuma 1 kali tarik. Kalau sudah melekat tangan begini, tarik begini 1 kali langsung sampai ke tulang. Itu yang dipakai orang Arab menyembeli. Namanya itu Epic. Itu memang tujuannya. Dan kita kan begini Pak, kita sebenarnya keliru. Parang kita itu bukan parang. Per mobil dibikin parang. Bukan parang itu Pak, per. Ya, gergaji dibikin parang. Bukan parang, gergaji. Cuma di model jadi parang. Makanya kalau mau aman, beli yang memang parang jadi. Kayak Bolar K1110 itu Jerman, Tramontina itu Brasil. Yang Tramontina itu paling bagus karena dia melekat di daging. Itu tidak licin. Kalau dia sudah menempel begini, tarik 1 kali itu selesai. Itu bagus sekali Pak. Dan Anda menyembelih 40 sapi itu belum tumpul. Masih kalau pakai kertas, kalau dikasih beli baru ditarik bagian atau tisu itu langsung terbelah. Itu saking tajamnya itu Pak. Ya, tapi hati-hati, nanti tangannya Pak Imam patah kalau salah-salah. Itu bahaya Pak kalau orang tidak pintar. Tapi pendek sekali. Pisaunya begini pendek, dan itu tidak kena, kalau kena darah itu tidak ada pengaruhnya. Orang kan biasa kalau parangnya kena darah harus dia cuci, karena itu akan hilang kekuatannya. Tapi kalau ini kan serokarbon, makanya tidak ada pengaruhnya. Direndam di darah pun tidak masalah. Dan itu tidak akan pernah habis bajanya karena sampai di ujungnya punya baja. Ini karena baja full itu warna putih. Jadi kalau mau cari ada kelompoknya itu di Facebook. IGI namanya, Ikatan Golok Indonesia. Itu ada IGI memang, IGI namanya. Semua di situ pokoknya perlihatkan yang paling tajam di situ muncul. Tapi kalau saya jangan beli yang begitu. Di situ agak murah, ada 1 juta, ada 2 juta. Tapi kalau mau yang paling bagus, beli yang pabrikan Jerman. Kayak Bolar K1110, Tramontina Brasil atau Epic itu paling bagus. Itu kalau Pak Imam pakai itu sampai 3 tahun tidak, sampai 10 tahun dipakai tidak diasah. Dan itu asalnya cuma pakai honing. Cuma diputar saja begini 2 kali itu sudah bisa dipakai untuk 40 sapi. Tuh tajamnya itu. Tapi agak mahal memang ya. Intinya mahalnya sebanding dengan cara pakainya. Itu kepuasan kita pakai. Kalau mau aman suruh masjid beli. Inventaris masjid, kasih Pak Imam dia pegang. Tukang jaga dia pegang. Nanti kalau imamnya ganti atau meninggal, masih pindah ke imam lain. Gitu. Di kampung Pak saya kasih tahu, kalau imam yang mau beli harga 3 juta Pak, dia beli 100 ekor sapi belum kembali harganya. Karena 1 ekor sapi itu 50.000. Ini jadi masalah ini, makanya saya bilang ini penting. Kemudian kalau yang beli sapi juga, ini sudah lewat sekali, ini tidak bilang-bilang, jadi jam juga sudah. Yang terakhir, kalau nyembeli itu napas, usahakan napas binatang, masuk keluar, masuk keluar. Tunggu itu, ketika dia masuk langsung sembelih. Jangan biarkan napas keluar, dagingnya tidak akan bau. Tidak akan bau. Kambing pun disembelih tidak akan bau kambing. Kalau dia nasu napasnya baru kita sembelih. Kalau keluar Pak, dicuci berapa kali tetap bau. Perempuan itu boleh menyembelih. Boleh kalau tidak ada laki-laki silakan. Cuma guru tadiran aja mau pengeluk ke lemah rupa mak bawi mati. Ini bahasa Bugis, saya aja bahasa Bugis. Ini yang anukan. Itu makanya saya pakai. Kemudian kenapa napas itu diatur? Ketika masuk tarik napas ke dalam, kemudian tahan sejenak, kemudian tarik. Kenapa? Supaya binatang yang kita sembelih itu nanti kalau dimasak tidak cepat basi. Itu caranya. Di situ ada ganunya sama. Sudah saya kira cukup sekian. Nanti Pak Iman bilang ambil bagian Pak Ustaz. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.